kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian singkat tentang keterlibatan saya dalam satu sekte sesat yang namanya The First Satanic Church. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya dulu sebelum saya bertobat saya masih memakai marga Tionghoa dan saya memakai marga Chan, dan saya adalah anak ke-19 dari 26 orang anak, dan saya dari anak istri ketiga, dan saya adalah generasi ke-42 dari dinasti Qing yang khusus dari raja-raja Mongolia yang khususnya dari dinasti Qing. Dan saya hidup di Manado sangat lama, dan saya hidup layaknya seorang raja cilik. Dan papa saya mempunyai 6 orang istri dan mama saya adalah istri ketiga, dan semua istri dan anak-anaknya tinggal dalam satu rumah. Dan puji saat ini papa saya udah pulang lagi ke Cina karena kebetulan dideportasi dari Indonesia. Karena sampai saat ini papa saya belum warga negara, tapi saya sekarang udah warga negara Indonesia dan saya sekarang adalah warga kerajaan Allah. Saya akan ceritakan bagaimana saya terlibat dalam sekte tersebut. Saya terlibat dalam sekte Satanic Church ini mulai dari mama saya, dari orang tua saya, karena kebetulan mama saya dulu istilahnya belum bertobat karena dia memang latar belakang agamanya agama duniawi, agama ya Kristen separuh-separuh. Dan mama saya dulu karena kebetulan dia dijadikan istri ketiga, orang Manado nggak pernah menyetujui, khususnya orang Manado yang dari suku Sanghe Talaut nggak pernah mengizinkan satu rakyatnya kawin dengan orang Tionghoa, karena orang Tionghoa katanya selalu nyari cian. Saya sampai saat ini masih membuktikan apa benar orang Cina selalu nyari uang. Dan tapi karena mama saya udah ngebet sama papa saya cakepnya seperti Aaron Kwok. Saya jujur aja. Ya. Papa saya sangat cakep dan mama saya udah ya jatuh cinta sekali dan dia ngebet. Nah, dari pihak keluarga tersebut terjadi 2 blok. Satu blok Tionghoa, satu blok pribumi. Ya saya pakai istilah pribumi karena kebetulan ya rakyat Sanghe Talaut. Langsung mama saya diralikan ke satu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Mama saya dilarikan ke pulau tersebut, tapi karena dasar cinta, mama saya lari sembunyi-sembunyi balik ke Manado. Di Manado mama saya langsung bilang, "Oke, saya netral. Saya nggak akan ke rumah ya papa saya namanya Acong. Saya nggak akan ke rumah Acong dan saya akan tetap tinggal di sini." Nah, posisi mama lagi hamil. Nah, di waktu hamil tersebut mama saya ikut satu sekte sesat yang mungkin orang tua sampai saat ini masih tahu. Sekitar tahun 1970 sampai 1989 di Jakarta ada satu sekte sesat yang pimpinannya dideportasi dari Indonesia. Itu satu sekte sesat yang namanya Children of God. Dan mama saya adalah dedengkot Children of God untuk basis Indonesia. Nah, waktu mama saya ikut Children of God tersebut posisi lagi hamil. Nah, mama saya lagi hamil karena dia lagi stres, dia langsung bernasar, jika anak saya yang dalam kandungan ini hamil, saya akan serahkan kepada kalian. Dan
mama saya ikut waktu itu ikut di Children of God. Dia bernasar memang terjadi, dan dari tahun 89 saya langsung jadi aktif, dan saya di gereja setan saya langsung pegang orang kedua. Saya termasuk 7 jenderal utama, dan saya adalah jenderal kedua untuk basis Asia, yang benua Asia di bawah handle saya sama teman saya satu namanya Brian. Dan puji Tuhan saya sekarang udah pensiun, karena dulu saya memang jenderal dari gereja setan, tapi sekarang saya posisi udah pensiun, udah purnawirawan, dan saya sekarang melayani Tuhan dengan bersaksi, karena saya percaya saya kalau bersaksi bisa mengalahkan iblis. Karena kita juga tahu tadi di lagu, lewat kesaksian kita akan kalahkan iblis. Nah, saya terlibat di sini sangat lama, dan saya akan jelaskan beberapa hal penting, karena saya udah kedua kali bersaksi di Rehoboth, saya juga pernah bersaksi di anak-anak muda. Saya akan jelaskan bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah, itu bagaimana cara ritualnya. Kalau gereja pakai cara ibadah, tapi gereja setan namanya ritual. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSJ, yang termasuk di luar Pantekosta, di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat menggandrungi, sangat suka lagu tersebut. Yang contoh, kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap kali ritual, dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah, ini lagu-lagu tersebut dipakai, dan lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah, lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang. Lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town kalau nggak salah, judul lagunya Butterfly. Nah, ini sekarang lagi masuk di MTV. Lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme. Karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah, ini dalam setiap kali ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Nah, ini semua dipakai, dan sekarang ada juga beberapa hamba Tuhan yang kepingin memiliki Satanic Bible karena mereka kepingin membandingkan perbandingan antara Alkitab dengan Satanic Bible, tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu, dan saya memang tidak ada keinginan untuk mencarinya. Dan saya akan jelaskan dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias, termasuk dalam amandemen pertama bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi, dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ternyata Lucifer bukan diutus tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang bukan diutus. Nah, ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu, sama mengambil dari Satanic Bible, seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitabiah prinsip hidup berkelimpahan, tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah, keluarlah produk-produk yang sangat mahal, baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang ya menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah, ini dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu. Jadi ada teori yang bilang begini,
Manusia punya 6 tingkatan. Perhatiin baik. Dan ini mungkin juga bagus untuk pengetahuan umum saudara. Manusia punya 6 tingkatan. Dalam titik O, dalam titik 0, dia itu pria sejati atau wanita sejati. Titik 1, dia pria tapi ada kecenderungan homoseksual. Tapi kalau dia titik 6, dia homoseks mutlak. Gitu. Tapi ada orang mungkin sudah bilang, pendeta, saya kenal dia homoseks, tapi dia punya pacar perempuan. Kok bisa begitu? Mungkin dia 3, atau mungkin dia 2. Jadi saya gambarin gini ya. Di sini homoseks atau lesbian. Saya percaya di sini kan nggak ada kan. Jangan laki-laki tertarik sama saya, awas. Saya cuma kasih tahu. Ini penting buat saudara, karena saya cukup sering jumpai orang yang menikah yang akhirnya ada di ambang perceraian bilang sama saya, pendeta, suami saya homoseks, ya kan? Nah, ada banyak orang yang bilang sama saya, pendeta, kita kan selama masa pacaran mesti ya adalah gimana kayak sentuhan kayak apa kayak supaya ketahuan dia banci, bukan. Nanti lama-lama mungkin dia cuma status saja pacaran sama saya. Nggak taunya pas saya keluar rumah, daster saya dipakai. Ngebayang nggak sih kalau saya pakai daster istri saya? Kalau saya nggak pakai daster istri saya, pakai baju hamilnya istri saya. Jadi di titik 6 ini, seorang itu lesbian atau homoseks 100%. Dan ini juga saudara perlu ngerti dalam pertemanan saudara, karena kadangkala bahaya saudara berteman sama terlalu akrab dengan seorang lesbian. Karena ada orang yang bilang sama saya, pendeta, zaman sekarang susah ya pendeta. Saya bilang, kenapa bu? Dia bilang, saya punya anak perempuan pendeta, dia punya teman perempuan, karena sama-sama perempuan, so dia main ke kamar, saya kan gak khawatir pendeta. Lu sama-sama perempuan, kalau laki-laki sih mungkin kenapa? Pendeta, saya baru belakangan tahu setelah mereka akrab 3 tahun, ternyata sekarang anak saya udah jadi lesbian. Saya bilang, kenapa itu bisa terjadi? Anak saya mutlak bukan seorang lesbian, tapi karena dia terus bergaul sama temannya dan akrab, dia nggak berani bilang tidak. Akhirnya tiap malam kadang-kadang nginep di rumah, seringkali ada di kamar berdua, dan akhirnya anak saya terseret. Dan sekarang saya baru tahu, untung anak saya ngaku. Dan kita sekarang lagi dalam proses penyembuhan melalui psikiater. Nah, jadi sudah lihat, titik 6 ini seorang itu homoseks atau lesbian, ya kan? Tapi semakin turun titiknya, ya kan, semakin kadarnya itu berkurang. Jadi maksudnya gini, 5 itu laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Tapi dia bisa duduk bareng sama apa itu namanya? Sama lawan jenis. Dia bisa pegangan tangan. Dia mungkin kadangkala kalau cantik benar atau gagah benar, dia bisa tertarik. Tetapi tetap kecenderungannya pada sesama jenis. Masuk tingkat 4 juga sama, hanya kurang kadar homoseksnya. Masuk tingkat 3, confused. Dia bisa sama sejenis, dia bisa sama tidak sejenis, tapi dia lagi sama sejenis, naksir sama yang tidak sejenis. Dia lagi sama tidak sejenis, naksir sama yang sejenis. Dan ini yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena saudara nggak akan curiga. Misalnya saudara punya pacar perempuan, artinya saudara laki. Mudah-mudahan. Nih teman-teman yang laki nih, misalnya saudara punya pacar seorang perempuan, kalau laku,
Ya siapa tahu sudah duduk sini juga belum dapat ya kan. Cuma gaya aja yang gue ikut seminar pacaran nih. Ya, tapi misalnya saudara punya itulah Indohoyan, punya kekasih. Terus kekasih saudara wanita. Tiba-tiba pria lewat. Terus dia gini. Saudara langsung bilang apa? Saya kurang gagah. Saya kurang macho. Karena saudara tersinggung juga dong. Ya kan? Apalagi yang perempuan. Saudara punya pacar laki. Tiba-tiba ada yang cantik lewat. Terus dia gini. Langsung bilang, keranjang bener tuh mata ya. Kalau perlu sudah nyanyiin, mata-matanya lelaki, kadang suka kadang ngeri. Saya bilangnya mata lu udah bukan mata keranjang lagi, mata lu mata tempat sampah kamu. Keranjang sih masih bawa yang bagus-bagus, kalau tempat sampah mah yang kotor-kotor semua bawa. Saya harap semua yang di sini nomor 0, amen. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang. Perkenalan pertemanan, persahabatan, keakraban itu bisa siapa saja, jenis kelamin apa saja, latar belakang agama apa saja. Tapi masuk nomor 5, tertarik. Ini mulai pribadi yang berlainan jenis. Ini saya catat di sini, di mana pribadi yang berlainan jenis kelamin mulai merasa ada perasaan berbeda. Dan dengar, tertarik tidak harus selalu mendapatkan. Amin. Nah, di sini saya bilang kegagalan masa berpacaran yang membuat banyak orang akhirnya pacaran putus ganti, yang membuat akhirnya banyak orang pacaran tapi nggak punya value, nggak punya nilai. Kenapa? Karena kalau dia tertarik, aduh, pendeta, saya kemarin di lapangan basket, saya lihat dia lagi dribble bola, lalu kemudian dia jump shoot. Aduh, saya tidak makan. Saya terbayang wajahnya. Aku mau tidur, ingat kamu. Di pelupuk mataku ada kamu. Terbayanglah wajahnya. Duh, aku membayangkan seandainya dia itu bisa bersama dengan aku, mengarungi bahtera kehidupan, mungkin aku bahagia. Badannya atletis, itu kan baru satu titik. Bisa aja badannya atletis tapi otaknya oon. Iya, saya tertarik badannya atletis, jump shoot, tapi otaknya oon. Sampai selama nikah sudah mau dia jump shoot terus. Sebab jump shootnya itu yang menjatuhkan hati saya. Iya kan? Sebaliknya, aduh, pendeta, kemarin kan saya lagi mau naik tangga di gereja. Saya ketemu pria itu, aduh baik sekali. Pas saya mau naik tangga dia bilang, hati-hati, sebab sudah 2 nenek-nenek kepleset. Nenek-nenek aja dia nggak bilang hati-hati, 2 nenek kepleset di situ. Tapi karena saudara masih muda, jadi dia bilang hati-hati, nanti kamu kepleset. Nenek itu kamu nggak tolong. Ya udahlah, biarin aja. Oh, ditolong juga umurnya udah dikit. Tapi kamu kan masih muda, coba kamu hati-hati. Mau saya tuntun? Perhatiannya baik sama saudara, ya kan? Perhatiannya baik, lalu saya tergetar waktu dia tersenyum. Aduh, senyumannya, di sininya ada bolong, di sininya terbelah, di sininya ada bolong. Kalau tidak bolong tak bisa. Tapi hati saya tergetar. Dia perhatiannya luar biasa. Itu kan baru satu titik.
sudah tertarik, betul? Dan selalu saya bilang, tertarik it's okay. Tertarik itu sesuatu yang normal. Di masa muda saudara, sudah tertarik itu normal. Tapi nanti ada masa selanjutnya, saya mulai naksir. Nah, naksir ini itu ujian waktunya. Jadi setelah sudah tertarik, it's okay, biarin aja. Sudah masih remaja, sudah masih muda, it's okay. Kalau saya tertarik, it's okay. Jangan dipikirin, tetap studi yang baik, tetap pelayanan yang baik. Dia sudah menatap saya dan bilang, saya sih nggak mikir-mikir pendeta. Bayangannya ada di pelupuk mata saya. Tolak! Jangan nangis. Jangan mau hanyut dengan itu. Kenapa? Karena itu yang bikin banyak orang muda sekarang akhirnya nggak berprestasi. Kenapa? Ingat ada masanya, ya kan? Bukan hanya untuk mikirin itu. Lalu nanti ada apa? Ada masa naksir. Dan masa naksir sekali lagi saya bilang, kalau sudah bilang sama saya pendeta, masa yang terindah di masa yang terindah di masa muda adalah masa pacaran. Saya mau beritahu salah besar. Masa yang paling indah di masa muda justru masa naksir-naksiran itu. Justru kalau udah pacaran udah terikat. Setelah udah pacaran, ya kan? Lalu tiba-tiba sudah ada urusan sama yang lain. Kebetulan sudah panitia apa gitu. Tiba-tiba ada rapat sama seksi acara. Saking serunya, iya. Kayak sudah langsung. Akrab sekali. Sama saya aja nggak pernah. Enak kan kalau ngobrol sama dia. Sampai saya sebentar lagi jadi dodol di sini. Kamu nggak tahu ini panas. Dijemur. Kamu pikir saya handuk? Kamu memang udah gak ada waktu sama buat saya? Bilang aja jujur. Bukan cuma kamu gak kaget muka bumi. Kamu gitu sih. Baru kenal nih. Masa pacaran justru masa banyak konflik. Justru masa yang sebetulnya harus dilalui oleh remaja adalah masa naksirnya. Dan selalu saya bilang, waktu sudah pacaran, ujian perkenalan. Karena ujian perkenalan masa perkawinan justru ada di masa pacaran. Tapi ujian masa pacaran justru masa naksir. Jadi kalau sudah naksir sama seseorang, jangan langsung secepat mungkin. Saya khawatir banyak anak remaja sekarang antara senang, tertarik, naksir, sampai pacaran itu hanya membutuhkan hitungan beberapa menit. Pokoknya kalau dia naksir, dia kejar. Seperti kayak banteng lihat orang pakai baju merah. Dan yang wanitanya juga sama. Kalau kebetulan dia naksir sama itu atau senang sama itu, tertarik sama itu kebetulan senang. Aku suka deh sama kamu. Aku juga. Saya mau bilang sama yang wanita, jangan gitu-gitu juga lah. Tapi yang pria juga sama. Saya selalu bilang antara masa naksir, saudara tuh harus kenal dulu pacar saudara tuh kalau marah bagaimana, atau orang yang sudah taksir ini kalau marah gimana. Karena sebelum sudah masuk pacaran, karena sekali lagi saya bilang masa pacaran adalah masa perkenalan menuju persiapan untuk perkawinan. Jadi selalu saya bilang pacaran bukan akhir masa persahabatan, tapi pacaran selalu adalah awal masa perkawinan. Jadi orang yang berpacaran sebetulnya orang yang siap kawin. Sampai di sini sudah ngerti nggak mau saya? Orang yang berpacaran sebetulnya orang yang siap kawin. Sudah sampai batas pertemanan, sampai batas persahabatan, sampai batas akrab, sampai batas naksir pun masih normal. Tetapi kalau masa usia di mana sudah belum siap untuk mempersiapkan perkawinan, lalu sudah mulai pacaran, buat saya di sini titik berbahayanya. Nanti saya jelaskan buat saudara tentang titik kedewasaan dan segala sesuatunya. Kenapa banyak sekarang kita lihat orang pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah,
Kenapa orang sekarang pacaran takut menolak? Kenapa saya bilang pacaran sekarang sudah raba-rabaan? Sudah ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar kacau. Makanya selalu saya bilang, aduh, sudah kalau mau menikah, lalu mau rame-rame, ngundang drum band boleh, tapi jangan bawa sendiri. Kalau mau ngundang drum band gitu, 60, 70, 80 personil silahkan, tapi jangan bawa sendiri. Ada orang datang sama saya bilang, pendeta boleh tolong berkati saya. Saya bilang, aduh saya kan bukan gembala sidang, saya tidak memberkati pernikahan biasanya, saya bilang gitu. Ya aduh tolong pendeta, kenapa? Ya saya kecelakaan. Oh di mana? Di mana dan kapan? Ya namanya kan kita pendeta kan, jadi kita kan agak polos-polos, agak ungu, lucu-lucu bobrok. Ini udah jam berapa ini? Soalnya kalau ngomong urusan yang barang satu ini, nggak bisa selesai, ya kan? Jadi kita kan namanya kan pendeta itu kan, aduh lugu sekali. Jadi saya pasti bilang itu, langsung saya bilang, lu tabrakan di mana? Kapan? Itu dia bilang, ya kira-kira 3 bulan yang lalu. Terus gimana? Apa yang luka? Lu kenapa ketawa sih? Saya udah ngerti. Saudara tuh dewasa ya kan? Penampilan saudara bersahaja ya? Tapi kenyataannya dewasa sekali. Jadi neneknya kapan? Dia bilang kira-kira 3 bulan yang lalu. Saya tanya, loh, apa yang luka? Dia bilang, tidak pendeta, maksudnya kita sudah terlalu jauh. Kemana kamu? Kemana? Ya, begini kita kecelakaan. Maksudnya, ya kita udah melanggar apa yang tidak seharusnya. Kamu ini, oh kamu hamil. Saya bilang itu mah bukan kecelakaan, kamu mencelakakan. Kecelakaan itu kan sesuatu yang tidak sengaja, betul? Mana ada orang lagi jalan, ih saya hamil. Orang hamil itu kan sengaja. Nggak ada orang lagi jalan-jalan gini, ih hamil. Saya ingat waktu saya masih tingkat 2, tapi ini kejadian benar. Ini kejadian benar. Saya tingkat 2 kalau saya nggak salah. Jadi itu kira-kira tahun berapa ya? Jadi saya masih tingkat 2 kuliah. Saya kuliah, wih kampusnya enak. Semua Kristen di situ. Sampai rektornya apa, senatnya semua Kristen. Soalnya sekolah pendeta. Tenang aja pendeta. Jadi saya bebas kan pelayanan atau apa kan. Nah satu kali saya lagi retreat pelajar bahas tentang itu anak-anak pacaran, love, sex, and dating. Lalu saya lagi selesai malam terakhir di tantangan. Lalu ada seorang anak putri nangis sekali. Wah udah sampai akhir kebaktian dia bilang sama saya, selesai udah altar call apa semua masih nangis. Dia bilang, Kak boleh saya ketemu? Saya bilang boleh. Lalu kita ketemu berdua, dia bilang saya hamil. Saya bilang apa yang terjadi? Saya terlambat mens sudah 3 hari. Saya bilang apa yang terjadi? Saya hamil. Saya hamil. Dia nangis. Saya bilang apa yang kamu lakukan? Dia bilang saya betul-betul menolak. Tapi kekasih saya cium saya.
di bibir saya. Saya udah berkata tidak, tapi dia cium bibir saya. Lalu, ya itu. Saya pasti sudah hamil. Terus kamu buat apa di lain itu? Gak ada. Kenapa saya ketawa? Terus saya pikir tolol bener nih orang. Loh tapi dia nunggu sekali. Berapa tahun yang lalu orang masih beranggapan ciuman aja bisa hamil. Tapi orang sekarang sudah tahu persis selak beluknya hidup ini. Sampai ada orang yang bilang sama saya, pendeta, soal hamil atau nggak hamil itu kan soal bodoh atau pinter aja. Ada banyak orang yang tidak hamil bukan karena lebih suci, tapi hanya karena lebih pinter. Dan ada orang lain hamil bukan karena lebih jahat, tapi hanya karena lebih bodoh. Tetapi saya percaya Allah sedang membangkitkan generasi yang suci. Amin. Allah sedang mencari pria Kristen, wanita Kristen yang berkata, saya akan tetap suci sampai pernikahan saya. Amin. Dunia sudah gak menganggap barang keperawanan sebagai sesuatu yang penting. Dunia gak menganggap keperjakaan atau kesucian seorang pria sebagai sesuatu yang penting. Tapi saya percaya, di mana ada kesucian, di situ ada kuasa Allah. Amin. Dibutuhkan orang-orang remaja, dibutuhkan anak-anak muda yang tangannya bersih, hatinya bersih, hidupnya bersih, dan bilang, Tuhan, saya mau hidup suci dan bekerja keras buat Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan gerakan orang-orang muda. Saya tidak bisa bayangkan orang-orang seusia saudara. Saudaraku, setan nggak khawatir kok sama opa-opa umur 80 tahun. Setan nggak khawatir melihat geraknya Billy Graham. Billy Graham udah too old to preach the gospel. Dia masih seorang yang sangat berwibawa. Tapi saya percaya setan lebih takut sama saudara daripada sama Billy Graham. Kenapa? Karena buat dia Billy Graham udah too old. Dia diundang ke Indonesia aja, waduh, berapa dokter mesti dampingin dia, ya kan? Lalu dia khotbah, angin nggak boleh sekian kecepatannya karena bisa batuk-batuk. Iya, ini old man ya kan? Tapi saya kan lebih takut sama orang seumur saudara. Amin. Orang seperti saudara masih bisa buat banyak buat Tuhan. Amin. Apa yang setan buat supaya saudara nggak katakan kuasa Allah. Dia bikin hati saudara, pikiran saudara cuma penuh sama, oh ya saya naksir si ini, aduh si ini baik ya. Tapi saya mau beritahu, naksir itu normal, wajar. Tapi biarkan saja dia berlalu. Karena kalau yang dari Tuhan, karena setan bisa bawa pikiran-pikiran yang kosong itu. Supaya apa? Supaya buat saudara confused. Amin. Supaya saudara nggak dapat yang sebenarnya dari Tuhan. Ya kan? Supaya saudara nggak dapat sebenarnya dari Tuhan apa yang setan buat. Ini lihat lo ganteng, ini lihat lo kaya, ini lihat lo cantik, ini lo lihat lo, wih bodinya poco-poco, pica-pica, whatever lah. Ya kan? Tapi setan tipu banyak hal. Supaya apa? Supaya kita akhirnya masa muda kita hanya pikirannya itu, aduh, iya ya ganteng ya, aduh. Cantik ya, aduh, bola matanya, bulu matanya, seperti jengger ayam, nakutin amat, ya kan? Tapi itu yang saya bilang, ada masa tertarik, ada masa apa? Naksir, di mana seseorang mulai ingin memiliki sahabat dari jenis kelamin berbeda dan mulai memperhatikan lebih dalam. Nah, sebelum masuk taraf pacaran perlu ada pendekatan. Jadi saya bilang yang bahwa persoalannya seringkali orang tertarik naksir, buru-buru saya harus dapat dia. Nah, saya tertarik itu normal, biarin aja. Normal kok. Kalau itu dari Tuhan remain, kalau bukan dari Tuhan gone away, ya kan? Lalu nanti naksir juga sama, dari Tuhan remain, bukan dari Tuhan gone away, ya kan? Tetapi nanti kalau sudah betul-betul, sudah doa, sudah nggak pikirin, tapi itu terus ada di depan saudara, ya kan? Maka yang harus sudah buat pendekatan atau penjajakan. Penjajakan bukan berarti deketin, gimana ya caranya supaya dia imut sekali dia, ya kan? Mana dia kalau ke sekolah
kakinya Teletubbies. Dia punya tas Hello Kitty. Gemes dia. Nggak tahu di rumah kaset yang dia putar Mr. Loba-Loba, Mr. Loba-Loba. Lagu yang paling dia suka Mama Belum. Itu mah bukan imut kekanak-kanakan itu. Nah, jadi perlu ada taraf apa? Naksir, tertarik, naksir, lalu apa? Pendekatan. Jadi saya catat di sini, gimana setelah merasa ingin memiliki dan memperhatikan, lalu memasuki tahap-tahap pendekatan. Dia kalau marah tuh gimana sih? Secantik apapun orang itu, tapi kalau dia marah berbahaya, lebih baik pikir 2 kali. Karena kecenderungan cinta itu membuat orang berpikir apapun oke, dan benci itu membuat orang berpikir apapun salah. Nanti saya jelaskan apa yang paling berbahaya sifat-sifat pada masa pacaran atau masa pendekatan. Nah, pacaran saya catat di sini, setelah mendapat lampu hijau di masa pendekatan terjalinlah hubungan dengan komitmen. Di dalam pacaran ada 3 tingkatan. Ada pre-date. Nanti mungkin minggu terakhir ini akan saya fotokopi, saya bagikan buat saudara gratis. Tapi kalau udah dapat ini masih kacau juga mah, saya nggak tahu. Dalam masa pacaran ada 3 tingkatan, ada pre-date atau masa awal-awal berpacaran yang sudah saya kenal, sekarang ingin saya buktikan. Jadi ingat, saudara mau tahu kekasih saudara nggak? Kalau saudara pengen tahu kekasih saudara 20 tahun lagi, nanti kalau saya menikah sama dia, kira-kira kekasih saya seperti apa? Lihat ibunya. Benar, lihat ibunya. Karena orang Belanda bilang the apple van het ver van de boom. Jadi kalau sudah lihat ibunya cerewet, sering ingat-ingat aja nanti nih, ya kan, yang masih muda ini, ntar 20 tahun lagi cerewetnya persis kayak gitu. Kenapa Eko? Dia sudah menyesal dia tidak mendengarnya sebelumnya. Makanya dia bilang, aduh kalau gua tahu itu yang gua pakai. Nah yang perempuan juga sama, kalau sudah ingin lihat, makanya jangan pacaran backstreet, kenapa sih? Gitu, pacaran tuh front street aja lah gitu. Backstreet gitu. Nah, jadi kalau sudah ingin lihat kekasih saudara 20 atau 30 tahun lagi, lihat papanya. Kalau papanya botak, ya lu bener. Kan saya udah bilang, kita kan ngomong sesama anak-anak ya kan. Jangan kasih tahu papa saudara apa yang saya ngomongin di sini. Kalau sudah nanti beli videonya, jangan udah fotoin sama ayah saudara. Lu bener sekarang rambutnya yang model sekarang pakai berdiri-berdiri gitu. Gaya ya kan. Karena ada orang yang botaknya di depan. Itu karena banyak mikir. Ya kan? Nah, kalau botaknya di belakang itu karena pintar. Coba saudara perhatiin deh. Profesor-profesor, dokter-dokter itu botaknya di belakang. Nah, kalau orang yang botaknya di depan tuh biasanya pemikir, jadi pikir. Nah, yang paling payah botaknya di depan sampai ke belakang. Dia pikir, dia pintar. Jadi kalau botaknya di depan, saya ingat. Gue seneng sama si Jimmy misalnya ya kan. Bapaknya botak, lihat botaknya di mana? Depan. Oh, banyak mikir. Botaknya di mana? Di belakang. Pintar. Yang paling payah dia botak dari depan. Dia pikir dia. Kalau dia pikir dia pintar, ujung-ujungnya Jadi hati-hati. Jadi itu benar. Jadi kalau saya lihat modelnya ini tiba-tiba kasar, galak, saya jadikan aja, 25 tahun lagi ini model nyong satu ini jadi nyong begitu. Gitu. Jadi itu prinsip yang paling sederhana. Makanya selalu saya bilang,
Sebelum sudah pacaran sama orang tuh kenal banyak hal dulu. Ini kegagalan banyak orang sekarang, pacaran tuh kecewa, lalu patah hati karena setelah mulai pacaran itu mulai terikat. Sampai di situ ngerti mau saya. Sampai masa naksir itu masa sudah tersenyum sendiri, menangis sendiri. Ya kan? Namanya disebut, ya kan? Tony. Ih, kok namanya disebut? Mbak, anjingnya nggak bisa ganti nama ya, Mbak? Oh, udah bangga dipanggil Elis. Elis. Burung apa itu, Pak? Burung nuri. Pak, saya punya teman, Pak, burung nurinya dikasih nama Elis, mati, Pak. Jangan, Pak, burung nuri dikasih nama Elis, ganti lah, Pak. Hati berdekan. Lihat, kenapa kasih justru masa itu masa di mana sudah berpikir banget. Tapi masuk masa pacaran tuh masa di mana sudah banyak terikatnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang sakit di situ, banyak orang kecewa. Seperti saya pernah ungkapkan buat saudara, ada orang-orang yang akhirnya rela jadi perek, akhirnya rela jadi wanita piaraan, padahal umurnya masih 21 tahun. Kenapa? Saya pacaran, saya disakiti oleh pacar saya karena usia 19, usia 20 tahun, usia 21 tahun. Itu usia yang dimana seorang belum mengenal komitmen. Sehingga apa yang terjadi? Yang penting dia menyenangkan saya. Nanti saya jelaskan buat saudara semuanya itu. Tapi saya hanya kasih gambaran buat saudara. Itu usia dimana orang belum mengenal komitmen. Orang hanya masih mengenal, yang penting saya menyenangkan dia dan dia menyenangkan saya. Sebabnya saya jalan sama dia, saya senang. Tapi di masa seperti itu, masa dimana orang nggak punya komitmen. Saya mesti dapat kesenangan yang lebih lagi. Saya udah pegang tangannya, rasa pegang tangan itu udah nggak ada artinya. Saya mesti peluk dia. Setelah saya peluk, saya mesti cium dia. Setelah saya cium dia, saya mesti cium lebih lama. Setelah saya cium lebih lama, mungkin ada bagian-bagian tubuhnya yang bisa membuat saya tuh rasa lebih dekat sama dia. Setelah saya memegang bagian tubuhnya, mungkin saya ingin tahu dari dalamnya seperti apa. Lalu kalau saya cobain selanjutnya, apa yang terjadi? Dan setelah saya tidur sama dia, ternyata dia wanita murahan. Ternyata dia segitu gampang. Kalau saya pun gampang, orang lain pun gampang. Saya mau cari yang lain. Dia lebih cantik, dia lebih agung kelihatannya. Mungkin dia lebih susah untuk saya dekati. Lalu ditinggalkan. Dan di usia 19, 20, 21 tahun dia ngerasa, sekarang saya udah gak punya apa-apa. Kegadisan saya, kesucian saya telah direbut oleh pria itu. Saya takut. Saya ngeri. Bagaimana dengan masa depan saya? Orang lain bilang, udah, lu bisa lupain semuanya kalau lu pergi ke diskotik. Lu bisa lupain semuanya kalau lu ikut obat-obat ini. Udah, lu tenang aja, pokoknya lu ikut aja. Dan saudara, kasih dan Tuhan, hancurnya orang kenapa? Karena belum stabil di masa pacaran. Makanya selalu saya bilang masa pacaran, masa di mana dua pribadi memandang saudara. Yang pertama, Tuhan memandang saudara. Kenapa? Tuhan sedang mau persiapkan masa depan yang luar biasa bagi saudara. Tapi di sisi yang lain, setan memandang saudara. Setan mau curi masa pacaran saudara. Setan mau buat saudara hancur di masa pacaran saudara. Setan mau buat saudara nggak berprestasi di masa pacaran saudara. Setan mau buat saudara mundur di studi saudara. Setan mau buat saudara cuma pikirin pacar saudara aja sampai, ayo apa segala-galanya buat dia. Pokoknya masa bodoh sama semua. Dunia milik kita berdua. Saya segede ini sudah anggap apa? Anggap nyamuk-nyamuk yang terbang. Kalau sebegini hinggap di saudara, penyek saudara. Jadi masa pacaran juga sama, ada pre-date, saya sebut masa-masa awal pacaran, ada dating, masa penjajakan, dan ada masa engage atau persiapan-persiapan menuju perkawinan. Baru nomor 9, puncak dari masa pacaran di mana kedua pasangan tidak lagi menjadi dua namun menjadi satu.
keluarga sehingga hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi kalau kita kembali pada definisi pacaran adalah masa persiapan di mana kita saling kenal untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi masa pacaran, masa perkenalan untuk apa? Pernikahan. Tetapi untuk masuk ini kita perlu kenal dengan pacar kita dulu. Sehingga apa? Kalau saudara pacaran itu penting, kenapa? Karena waktu menikah saudara tidak boleh bercerai. Nah, waktu saudara naksir juga hal yang sama terjadi sampai saudara masuk pada pendekatan. Kenapa? Karena pacaran Kristen sebaiknya tidak usah pacaran putus ganti. Oke, pandangan dunia bilang begini. For the boys has to be the last date, and for the girls has to be the first date. Jadi ada pandangan dunia yang bilang cinta yang paling kuat adalah pria cinta terakhir dan wanita cinta pertama. Siapa yang bikin pandangan itu? Pasti laki-laki. Dia mau enaknya sendiri. Dia bilang cinta yang paling berbahagia adalah cinta terakhir dari seorang laki-laki. Kenapa? Karena kalau dia baru pertama, dia masih hijau. Dia belum mengerti kebutuhan atensi buat seorang wanita. Dia masih seorang yang terlalu rough, terlalu kasar. Tapi kalau dia sudah mengalami kegagalan cinta, ya kan? Cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta, takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, ya nasib. Ya kan? Nah, tapi orang pandangannya bodoh sekali. Pokoknya pria adalah cinta terakhir. Mau berapa kali pun dia. Sampai ada orang bilang begini, pendeta, orang yang paling jago naik sepeda adalah orang yang pernah ngalamin berkali-kali jatuh dari sepeda. Saya bilang maksudnya apa? Ya udah, pacaran juga begitu. Saya bilang sepeda apa sama pacaran? Apa hubungannya sepeda sama pacaran? Ya kan? Sepeda rodanya 2, pacaran kakinya 2, kan beda roda sama kaki. Kaki lurus, roda bundar, apa samanya? Ya kan? Itu pandangan yang salah, pandangan yang kotor, pandangan yang is not Christian, ya kan? Tetapi yang terbaik adalah cinta yang tidak pernah didasari dengan sakit hati. Amin. Jadi kenal betul, sedapat mungkin pacaran Kristen tidak usah putus. Tetapi kalau sampai harus putus, tetap lebih baik putus daripada kompromi dengan dosa. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi persoalannya bukan pacaran putusnya, tetapi naksirnya itu harus perhatikan yang baik. Amin. Jadi sudah perhatikan betul. Ini kekasih saya, kalau dia marah gimana sih? Oh, kalau dia sakit hati gimana sih? Kalau dia kecewa gimana sih? Kalau dia lagi senang gimana sih? Ya kan? Ada orang yang kalau lagi senang, semua yang ada pada dia kasih orang lain. Ada saya ketemu gitu. Jam tangan dia kasih orang lain, ya kan? Uang dia, benar. Pokoknya dia kalau lagi senang tuh dia royal sekali. Nah, saudara siap nggak punya suami kayak begitu? Saudara siap nggak punya istri kayak begitu? Nanti kalau dia lagi baru dapat gaji, dia senang, gajinya dia bagi-bagiin orang. Pulang-pulang, oh it's okay mam, pokoknya gampang lah hidup ini. Hari pertama, makan jempol kanan kaki. Hari kedua, jempol, telunjuk, jari telunjuk. Tiap hari aja bikin rebusan kuku. Atau ada orang yang kalau marah ngambek, nggak mau ngomong 3 hari. Saya perlu tahu, ya kan? Jadi saya mesti beli Game Boy. Kalau nanti menikah, dia ngambek, sudah main Game Boy. Kalau dia kalau marah dia pukul tembok. Ya? Jadi tembok di rumah sudah bikin tajam-tajam. Ada orang kan, kalau dia marah misalnya lagi pas sama saudara gitu,
terus mobil atau motor keserempet, dia turun, orang dia tonjok gitu ya kan. Dia sudah tahu, oh dia kalau marah suka mukul. Nah, sudah jadi siap-siap, sudah latihan taekwondo. Jadi pas dia mau pukul, kalau nggak kan habis sudah dijadi. Semua orang pacaran, dia ditempelin sama pacaran, anak masih umur berapa ya? Sekitar 25-26 tahun. Dia bilang sama saya, pendeta, pacar saya kalau marah dia tampar saya, dia tempelin saya. Saya sakit hati, tapi saya selalu mikirin dia lagi. Pas kita ngobrol, saya baru tahu ternyata dia udah pernah melakukan hubungan seks. Makanya dia gak bisa lepas. Makanya ini yang saya bilang, love is not blind, but sex make people blind. Jadi cinta sebetulnya nggak bikin orang buta, tapi yang bikin orang buta adalah seks. Seorang yang sudah melakukan hubungan seks yang dalam pikirannya adalah saya harus dapat dia whatever the rest is. Nah, itu definisi pacaran, masa perkenalan untuk menuju persiapan apa yang perlu dikenal. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang perlu dikenal, yang pertama pasti rohnya. Apakah dia bertuhankan Kristus atau enggak? Bukan sekedar seiman atau enggak. Saya lebih senang pakai istilah bertuhankan Kristus, meminjam istilah dari seorang yang banyak tulis buku tentang pacaran, yaitu Dr. Yoran Krishna. Dia pakai istilah bertuhankan Kristus. Artinya bukan cuma soal beriman, bukan cuma sekedar dia Kristen. Ada orang tanya sama saya, pendeta, saya itu dari gereja Katolik, pacar saya orang Protestan, boleh nggak pendeta? Atau sebaliknya, saya Protestan, pacar saya Katolik. Saya itu dari Protestan, pacar saya Pantekosta. Saya itu dari HKBP, pacar saya Pantekosta. Boleh nggak kita pacaran? Soalnya bukan apa gerejanya, soal dia bertuhankan Kristus atau tidak. Amin. Karena kalau Tuhannya Kristus, maka jelas bahwa yang menjadi kepala dalam keluarga pernikahannya nanti adalah Kristus. Lalu jiwanya yang perlu kita kenal, sejauh mana saya dapat menerima, mengerti, dan memahami si dia. Maksudnya dia tuh kekurangannya tuh apa? Nah, ini semua harus sudah jawab justru di masa naksirnya saudara. Sehingga masa pacaran hanya mempererat, oh iya benar dia bertuhankan Kristus. Lalu sejauh mana saya dapat menerima, mengerti, memahami dia. Ini masa pacaran, masa perkenalan. Makanya minggu kemarin saya sudah jelaskan, dalam masa pacaran tidak berlaku pepatah bahasa Indonesia yang berkata banyak bekerja, sedikit berbicara. Itu salah besar. Dalam pacaran tidak boleh bekerja sama sekali, tetapi berbicaralah sebanyak-banyaknya, ya kan? Justru jatuhnya orang di masa pacaran kalau udah nggak ngomong, duduk berduaan nggak ngomong, itu bahaya. Kenapa? Kalau dia nggak ngomong, lagu bilang tangan mulai gerilya, ya kan? Dan itu bahaya, ya kan? Biarlah hanya pahlawan-pahlawan kita yang bergerilya, jangan tangan kita di masa pacaran, ya kan? Kalau perlu dalam masa pacaran kita mesti hafal lagu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Kalau tangan masih tidak bisa diatur juga, pacaran kosongin 2 kursi. Duduk di sini 2 kursi kemudian baru kekasih saudara. Itu mah bukan pacaran pendeta, itu mah ujian. Jadi yang perlu dikenal roh, jiwa, tubuh. Sejauh mana saya tertarik dan dapat menghargai si dia, soal tubuh. Jadi tidak ada unsur seks di dalamnya. Saya catat ada beberapa hal penting tentang seks. Seks diciptakan oleh Allah dan pada saatnya manusia memiliki naluri yang tepat. Jadi manusia berbeda dengan binatang. Binatang menyalurkan seksnya pada musim kawin. Makanya anjing punya musim kawin. Saya punya anjing. Anjing udah musim kawin, wah udah minta aku tuh. Bunyi terus tuh anjing. Anjing perempuan hilang, anjing laki-laki hilang ya kan. Terus udah punya anjing perempuan, kumpul semua anjing mau. Ada lagi yang aneh bilang sama saya, pendeta tahu nggak pendeta? Kalau anjing tuh artinya dia lagi lihat setan. Saya pernah denger gitu, nggak pernah denger? Anjing kalau lihat setan, pernah nggak? Sudah dengerin dari siapa?
Dari mana? Dari anjingnya sendiri ada nggak ini? Siapa yang tahu anjing itu lihat apa? Enak aja, emang ada yang wawancara jing aku lihat apa? Anjingnya bilang mungkin dia nggak lihat setan, mungkin dia lihat orang Manado lewat situ. Anjing sama setan sama orang Manado masih jauh lebih dia takut orang Manado. Makanya saya mau kasih tahu, ini kan di Pluit saya suka lihat ada anjing gede-gede gitu. Kalau sudah dikejar anjing, jangan mama gitu, jangan. Sudah kalau dikejar anjing, sudah balik aja liatin dia lalu bilang, jangan begitu ngana gitu. Anjing kalau dengar kata ngana lari dia. Sebab orang Jawa itu, kalau di Jawa, anjing ada di kolong meja, kalau di Manado anjing di atas nih. Sudah tak berdaya. Tinggal potongan-potongan kecil. Tak bisa bergerak apa-apa lagi. Jadi makanya saya khawatir kalau dia, justru orang Manado lewat. Atau dia dengar orang nyanyi lagu Oh Ina Ni Keke. Itu anjing pas dengar lagu Oh Ina Ni Keke dia bilang mati gua. Mati gua. Habislah gua. Jadi anjing itu ada musim kawinnya. Kalau udah musim kawin dia nggak mau tahu. Pokoknya dia harus kawin. Jadi saudara-saudara yang saya mau ingatkan, kita nggak punya musim kawin. Artinya kita punya komitmen. Amin. Menikah dulu baru seks. Amin. Karena Alkitab bilang apa? Setelah Allah memberkati baru Tuhan bilang beranak cucu. Banyak orang sekarang beranak cucu dulu baru diberkati. Bukan terbalik. Jadi seks diciptakan Allah dan pada saatnya manusia memiliki naluri yang tepat. Jadi tidak usah di masa pacaran, ya kita kan perlu latihan dulu pendeta. Kira-kira nanti gimana bisa nggak kita ciuman yang hangat? Kita kan kira-kira 2 tahun lagi mau menikah pendeta. Kira-kira kasih saya tuh ada cukup kejantanannya nggak buat saya gitu. Nah ini yang saya bilang, akhirnya kita mulai masuk dalam seks kebinatangan. Kenapa? Saya mungkin bicara agak keras, saya bicara agak tegas. Kenapa? Karena ini